Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ningrum, selaku perwakilan dari kelompok komputer akuntansi yang terdiri dari saya sendiri, Cynthia Ningrum, lalu ada Kamaludin, dan ada Sabika Putri Maharani. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, 2, 3, dan nomor 11. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi berbasis akrual dan perbedaannya dengan basis kas. Basis akrual atau accrual basis yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Kelebihannya, 1. Lebih mudah mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu, informasi yang diberikan jauh lebih akurat. Ini dikarenakan dalam setiap terjadinya transaksi dilakukan pencatatan. Kelemahannya yaitu ada kas hasil transaksi tidak bisa ditentukan kapan bisa diterima. Lalu memiliki resiko pendapatan yang tidak dapat tertagih. Perbedaannya dengan basis kas atau cash basis yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Kelebihannya ada sebuah pendapatan langsung bisa diakui saat kas diterima, lalu tidak memiliki resiko pendapatan tak tertagih. Kelemahannya, informasi yang diberikan tidak akurat. Ini dikarenakan hanya menunjukkan posisi keuangan pada saat itu saja. Lanjut soal nomor 2. Jelaskan pengertian dari jurnal umum dan jurnal khusus, dan tuliskan jenis-jenisnya. Jurnal khusus, yaitu pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama. Sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan. Jenis jurnal khusus yaitu 1. Jurnal pembelian, 2. Jurnal penjualan, 3. Jurnal pengeluaran kas, dan 4. Jurnal penerimaan kas. Sedangkan jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lanjut soal nomor 3. Jelaskan beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Mayop terkait daftar akun yang akan digunakan. Mayop membagi akun dalam dua bagian, yaitu pertama header, adalah akun yang digunakan sebagai total dari suatu kelompok akun. Yang kedua ada detail, yaitu akun yang merupakan bagian dari akun header yang digunakan sebagai pos penampung suatu transaksi. Akun ini juga digunakan sebagai penampung buku besar. Tipe akun dalam Mayop ada aset yang didahului dengan nomor 1. Lalu ada liability didahului dengan nomor 2. Yang ketiga ada equity didahului dengan nomor 3. Ada income didahului dengan nomor 4. Lalu cost of goods sold didahului dengan nomor 5. Lalu ada expense didahului dengan nomor 6. Other income didahului dengan nomor 8, dan other expense didahului dengan nomor 9. Lanjut ke soal terakhir, nomor 11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kas kecil. Kas kecil atau petty cash merupakan sejumlah dana yang disediakan khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya dibandingkan dana untuk produksi. Relatif kecil seperti dana entertain, pelanggan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan kebutuhan mendadak lainnya. Saya Sabika Putri Maharani ingin melanjutkan dari nomor 4 hingga nomor 7. Yang nomor 4 ini soalnya adalah jelaskan hal-hal yang perlu dilakukan pada menu company file dan langkah-langkah untuk melakukannya. Yaitu pertama kita pencet create pada Mayop Accounting Plus V18, kemudian kita next. Kemudian company name-nya sesuai dengan perusahaan yang ingin kalian ketik. Lalu alamatnya, phone number-nya, fax number, email address. Terus kita next.
Current financial year-nya kita ganti menjadi 2016. Kemudian ini ganti menjadi Desember. Conversion month-nya juga Desember. Number of accounting periods-nya tetap 12. Kita next lagi. Kemudian I would like to import a list of accounts. Kemudian kita next, kita change. Nah, ini masukin sesuai file yang ingin kalian taruh. Saya ingin taruhnya di PD Mitra Kelompok, kemudian simpan. Kemudian kalian next, pencet Command Center. Oke, lanjut. Nomor 5. Jelaskan langkah-langkah untuk mengimport daftar akun ke dalam Mayok. Kita pencet File, Import Data, Accounts, Account Information. Reject them-nya kita ganti menjadi Update Existing Report. Kemudian Continue. Nah, kalian cari daftar akun yang sudah kalian ketik. Kemudian pencet Match All, Import. Nah, kalau sudah nggak ada yang ke-skip, kita lanjut saja. Kemudian, soal nomor 6, jelaskan langkah-langkah untuk melakukan setting akun pajak pada Mayok. Nah, ini kita pencet List, kemudian Text Codes. Nah, ini kita sisakan GST dan NT saja. Yang lain dihapus. Nah, yang GST ini kita ganti menjadi PPN. Kemudian description-nya kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian link account for tax collected-nya kita ganti menjadi PPN outcome. Dan ini menjadi PPN income. Klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik close. Kemudian, jelaskan beberapa jenis link account. Jadi, link account itu ada di setup. Nah, link account itu ada 4. Account and banking account, sales account, purchase account, and payroll account. Pertama, kita mau mengganti daftar akun yang ada di accounts and banking accounts. Nah, yang bank account for undeposit funds-nya, kita pencet cash in bank. Nah, kalau seperti ini kita pencet yes. Kita klik OK. Kemudian lagi di sales accounts kita pencet yang asset account for tracking receivable, kita pencet account receivable. Nah, yang ini kita pencet cash in bank. Kemudian ini kita I charge and I give. Karena di dalam kebijakan akuntansinya itu nggak ada keterlambatan pembayaran, jadi yang I assess charge for late payment-nya nggak diklik. Kemudian I charge-nya itu kita pencet freight collected, lalu I give a discount-nya itu kita klik sales discount. Nah, seperti ini sudah, kita pencet OK. Kemudian kita lagi yang purchase discount. Ini kita klik accounts payable. Kemudian ini klik cash in bank. Nah, ini kita I pay and I take discount. Klik ini dan ini. Kemudian I pay-nya itu kita pencet freight paid. Kemudian I take a discount-nya itu kita purchase discount. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Yang terakhir, link accounts-nya itu adalah payroll account. Nah, ini yang diganti check account kita ganti menjadi cash in bank. Yang atas juga menjadi cash in bank. Yang electronic clearing tidak, dan other employer expense itu kita menjadi other operating expense. Kemudian wage and salaries-nya ini kan masih akun Mayop. Wage and salaries-nya itu akun kita sendiri, jadi yang di nomor 61700. Kemudian yang terakhir itu kita pencet income tax payable. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Saya Kamaludin akan melanjutkan soal nomor 8, 9, 10, dan 12. Soal nomor 8.
jelaskan langkah-langkah untuk mengisi neraca saldo awal pada Maret. Langkah pertamanya itu kita ke setup, lalu ke balance, habis itu ke akun opening balance. Nah, di sini kita harus mengisi sesuai yang ada di neraca saldonya. Nah, di sini amount left to be allowed-nya di sini 0, artinya itu dia berarti balance. Maka kita harus teliti juga dengan mengisi neraca saldo ini dengan baik-baik sesuai dengan angkanya ya. Lalu kita oke. Kita lanjutkan soal nomor 9. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat daftar pelanggan pada Mayo. Kita ke cart file, cart list, kita new. Di sininya customer ya, kan soalnya kan di situnya soalnya pelanggan. Kita tulis Ilham Komputer. Kita enter. Jangan lupa card ID-nya, alamatnya kita isi. City-nya ini Bandung. Country itu asal dari Indonesia.
Nomor teleponnya kita isi juga. Lalu kita pencet new lagi. Customer yang kedua yaitu Maulana Komputer. Card ID-nya C002. Alamatnya lalu kita new lagi. Customer yang ketiga Akbar Komputer. Kita new lagi. Dan yang terakhir customer keempat yaitu Maulida Komputer. Lalu habis itu kita oke. Nah, di sini udah ada 4 customer. Jadi kita pencet close lagi. Soal nomor 10. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat saldo awal piutang pada Mayo. Kita pertama ke setup, ke balance, habis itu ke customer balance. Lalu kita add sell. Nah, customer pertamanya itu Ilham Komputer. Nah, COD-nya itu jangan lupa kita ganti in a given ininya 30, balance dudenya kita oke. Invoice-nya F11 dan tanggalnya itu kita ganti juga. Memo ininya kita nggak usah ganti, seperti ini aja. Terus total ininya kita masukkan menjadi 34. Nah, teksnya itu jadi 3.100.000. Kita record. Nah, ini udah ini. Kita oke. Kita lanjut ke customer yang kedua itu Maulana Komputer. COD-nya kita ganti. Invoice-nya kita masukin. Tanggalnya tanggal kita ganti lagi. Kita masukin lagi.
teksnya itu 2.600.000. Oke, lalu kita record. Yang ketiga, customer ketiganya itu adalah Akbar Komputer. COD kita ganti jadi in a given. Kita ganti tanggalnya tanggal 23. Kita masukin totalnya. Nah, teksnya itu 2.100.000. Lalu kita record. Nah, di sini artinya dia itu udah berhasil. Oke, kita oke lagi. Oke lagi. Nah, di sini dia artinya udah balance, artinya itu dia udah benar semua. Kita close. Ya, kita akan melanjutkan soal nomor 12. Jelaskan langkah-langkah untuk mengentry transaksi pembayaran utang, pembelian secara kredit, dan penjualan secara tunai pada Mayop. Nah, kita itu mengisi pembelian secara kredit. Pertama itu Purkes, enter Purkes, suppliernya itu PT Putri, dan jangan lupa unchecklist, COD-nya in a given. Purkes saya jangan lupa kita isi. Tanggalnya itu tanggal 10. Oke, ini udah benar. Kita masukin bill-nya 11. Prisa kita masukin 16 juta. Yang kedua, bill-nya itu 8. Prisa itu 12.500.000. Dan di sini tuh ada freight. Maka kita masukkan freightnya itu 1 juta. Maka di sini PPN kita ganti menjadi NT. Nah, di sini kan udah benar. Balance ininya 304.600.000. Nah, kita lihat jurnalnya CTRL. Nah, di sini jurnalnya oke, kita udah, lalu kita oke. Lalu kita record. Kita no. Kita cancel. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi pembayaran utang. Cara langkahnya itu kita ke Purkes, ke Paybill. Nah, di sini kita casing bank tetap. Suppliernya itu kita ganti menjadi PT Putri. Nah, cek numbernya itu BKK 12-5. Tanggalnya itu kita ganti. Nah, amount-nya itu kita masukin. Nah, karena di sini nggak ada diskon, kita langsung ke amount applied, kita masukin, kita tap lagi. Nah, kita lihat CTRL, kita lihat jurnal. Oke, jurnal seperti ini, lalu kita oke. Lalu kita record, kita cancel. Oke, kita akan melanjutkan transaksi penjualan secara tunai. Cara langkahnya itu sales ke enter sales. Nah, kita harus memasuki customer-nya dulu. Di sini udah ada customer penjualan tunai. Jangan lupa unchecklist,
COD-nya kita ganti menjadi in a given, ininya 30. Oke, invoice kita masukin tanggalnya, jangan lupa diubah. Nah, kita masukin lagi price-nya itu 18 juta. Nah, kita bill-nya sheet-nya maksudnya kita masukin lagi 8. Price-nya itu 14.500.000. Nah, karena di sini flag-nya nggak ada, maka di sini tetap PPN, karena jika tidak ada biaya angkut maka pajak tetap PPN. Nah, di sini paid today-nya kita ikutin juga 226. Lalu kita lihat jurnal CTRL. Nah, ini jurnalnya oke, kita oke. Lalu kita record. Kita cancel.